Jakarta selalu menjadi magnet bagi para perantau untuk mengadu nasib mereka. Hampir setiap tahun, arus balik Lebaran menjadi momen bagi para perantau baru untuk mengikuti jejak sanak saudara mereka yang lebih dahulu merantau di ibu kota. Namun di balik semangat para perantau ramai-ramai mendatangi Jakarta, ada masalah sosial yang bakal menghantui. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Keinginan untuk bekerja dan tinggal di Jakarta begitu tinggi. Ke Jakarta, aku kan kembali. Itu yang dilakukan para perantau yang baru mudik usai Hari Raya Idul Fitri. Jutaan orang kembali ke Jakarta untuk mengadu nasib. Namun kembalinya para pemudik ke Jakarta, mereka tidak sendiri. Beberapa dari mereka tidak jarang mengajak sanak saudara ataupun teman untuk ikut mengadu nasib di Jakarta. Mereka mengaku merantau ke Jakarta untuk bekerja. Dari Lempuyangan. Kenapa nih Pak pulangnya tanggal 24? Ini mau ngejar waktu kerja. Kapan masuk kerja? Rabu. Sudah masuk? Ya. Tadi gimana Pak perjalanan Pak? Alhamdulillah berjalan lancar, aman. Di kereta penuh nggak? Ya alhamdulillah penuh sesuai tempat duduknya. Karena tanggal 25 besok kerja. Ya. Karena tanggal 25-nya kerja, jadi ya harus cepat gitu. Swasta Mas? Swasta betul. Jadi tidak ada kebijakan WFH? Nggak ada. Jakarta sebagai pusat roda ekonomi Indonesia selalu menjadi magnet bagi masyarakat Indonesia untuk berburu kesuksesan. Perkembangan teknologi seperti media sosial yang mempromosikan kesuksesan tinggal di Jakarta ikut merayu masyarakat luar Jakarta alias kaum urban untuk berdatangan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mereka nekat mengadu nasib di Jakarta. Tiap hari sekarang kita dibombardir 27 jam. Karena lewat gawai ini orang udah nggak berhenti, udah lebih dari 24 jam. Itu selalu ditanamkan perbandingan diri. Ditambah ketika ngelihat nyata pulang betul-betul, yang makanya gak heran kemudian para pebisnis memanfaatkan itu. Tiba-tiba ada sewa handphone, kalau sewa mobil dari zaman dulu ya, sewa yang lain-lain atau tadi materi-materi yang pasangan juga. oh iya betul itu juga terjadi gitu ya. Meski tidak ada larangan untuk setiap orang menjadi sukses dengan merantau ke Jakarta, arus kaum urban di Jakarta disebut bakal menjadi bom waktu masalah sosial. Urbanisasi alias bertambahnya jumlah perantau ke Jakarta disebut menjadi salah satu penyebab Jakarta semakin penuh sesak. Dari data BPS, jumlah penduduk Jakarta terus meningkat dari 10,56 juta di tahun 2020 menjadi 11 juta orang lebih di tahun 2024. Bahkan sebuah riset PBB menyebut Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk kaum urbannya mencapai 42 juta orang. Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menyebut penuh sesaknya Jakarta menyimpan beragam masalah sosial, mulai dari kemacetan, ketersediaan tempat tinggal, minimnya lapangan pekerjaan hingga menjadi pemicu meningkatnya kriminalitas. Cuman menjadi tantangan, harusnya terinformasilah ke daerah-daerah. Kalau Anda mau masuk Jakarta, Anda harus punya. Nah kedua, pimpinan daerahnya jangan biarkan warga Anda terlantar di Jakarta. Merespon soal ancaman masalah sosial dampak dari meningkatnya jumlah kaum urban, Pemprov Jakarta sendiri tidak akan melakukan razia atau operasi justisi. Meski begitu, Pemprov Jakarta mengingatkan untuk para perantau melengkapi keterampilan termasuk bidang akademik agar tidak menjadi beban kota Jakarta. Saya setuju dengan Kang Yayat, juga Kang Asep tadi, Mbak Desi, bahwa memang ya Jakarta tidak bisa menutup diri. Ya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kemudian teman-teman di balik kota dengan perangkat yang sudah jauh lebih baik dibandingkan daerah lain, bisa lebih inovatif, lebih kreatif. Jakarta memang menjadi magnet bagi masyarakat Indonesia mengadu nasib. Hal ini bukan tanpa alasan. Menurut data BPS, 70% perputaran uang di Indonesia terpusat di Jakarta. Pada tahun 2025, perputaran uang di Jakarta mencapai 3.926 triliun rupiah.
Tim Liputan CNN Indonesia.